yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenankanlah saya Destia selaku pembawa acara pada kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti atau kajian Ahad pagi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pengumuman, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada kajian Ahad pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Mif'an Nazudi MAG. Kepada beliau disilahkan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Disampaikan, kami silakan. Pandangan agama Islam. Pak Sairi, mohon maaf, di depan rumahnya Pak Sairi itu kira-kira masih ada pelataran. Dari depan rumah teras sampai ke jalan itu kira-kira pelataran itu panjangnya 10 meter kira-kira. Setelah itu ada kaleng ya, ada kaleng toh baru jalan. Lah di pelataran yang 10 meter tadi itu Pak Sairi gali kolam. Masih punya pembibitan ikan Pak. Oh gurah mesing iwak wonten. Digali belum ora dipageri, putune nyemplung ning kono. Rumah-rumah di Aceh. Oh, dia ada rumah-rumah di Aceh. Oh, dia ada bapak-bapak yang Ini loh Pak. Malu kita sebagai orang Muhammad Pak. Malu kita sebagai orang Muhammadiyah. Mohon maaf. Ini rapat DPR setelah banjir. Apa ya orang kurang ajar. Ternyata dapat kiriman video dari Sibolga. Harus ya dari rapat bencana adalah bencana adalah kehendaknya. Halo Pak Ebit, mohon maaf lagumu rapas. Iki sing gawe bencana ini bukan Allah. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani Hukum berat. Baik, bayangkan kayu sebesar ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa mau. Tidak panjang-panjang saya mutarkan, Bu Titi ini mandial lewat kota Sibolga bawa kayu yang seperti. Alhamdulillah saya pribadi jadi tahu Pak hikmah bencana ini. Ini namanya Kecamatan Batang Toru. Batang Toru itu Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan itu sekarang dipecah menjadi banyak kabupaten. Dulu zaman Soeharto hanya Tapanuli Selatan. Ibu kotanya namanya Padang Sidempuan dulu. Sekarang Padang Sidempuan sudah menjadi kota madya. Tapanuli Selatan
dulu yang aslinya masih ada, salah satu kecamatannya namanya Batang Toru, ada lagi kecamatan namanya, kabupaten namanya Mandailing Natal, disingkat dengan Madinah. Singkatan Madinah itu memang pantas karena di sana sekalipun Tapanuli hampir 90% orangnya Muslim. Namanya Batak Mandailing itu. Yang namanya Sirgar Harahap Nasution itu di sana asalnya, Pak. Di sini ada namanya Kecamatan Batang Toru. Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Barat. Sejumlah korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Senin siang mulai mengais barang-barang yang bisa diselamatkan dan digunakan. Para korban juga khawatir stok bahan pangan yang mereka punya, terutama beras, semakin menipis. Mereka hanya itu habis Batang Toru, Pak. Batang Toru itu kecamatan, Pak. Di situ ada tambang emas. Punya siapa? Punya Cino Astra. Sing menelan korbannya, sing ngerasake bencananya orang-orang kecil itu, sing bawa emas dibawa ke Jakarta ya wong Cina sing duwe pabrik Astra kuwi. Pabrik tambang emas. Ada namanya PLTA Batang Toru, itu dibangun oleh Cina. Jadi kan boleh lihat di YouTube, sudah 10 tahun yang lalu diingatkan. 2 tahun yang lalu Walhi juga memutarkan video. Rumahnya orang Batang Toru yang dekat pembangunan bendungan itu remuk semuanya. Kenapa membangun bendung itu ngebomi bukit-bukit itu, Pak? Nah, tidak ada yang bela negara. Negara tidak ada yang bela. Sudah remuk sana itu sebenarnya, Pak. Tambah remuk lagi sekarang ini. PLTA. Ada lagi mohon maaf yang namanya TPL. Nah, Bapak Ibu pirsa mboten TPL. Yang tertuduh adalah orang Batak juga yang jenderal itu. Yang kemarin dia mengelak. Tapi orang Batak sudah sama tahu itu kelakuannya dia. Di atasnya Tapanuli Selatan ini, Pak, di utaranya ada namanya Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, pirsa nama Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau kita tidak tahu berarti mohon maaf dipertanyakan nasionalis kita, Pak, mohon maaf. Kalau nama-nama kabupaten kita tidak tahu. Humbang Hasundutan itu di pinggir Danau Toba. Bupatinya kemarin menolak bantuan dari TBL itu. Anda yang merusak. Apa? TPL itu apa, Pak? Toba Palep Lestari, yang tertuduh Luhut wong Batak itu. Makanya Rismon Sianipar kemana-mana teriak-teriak. Itu orang Batak, menyengsarakan orang Batak. Di sanalah dibuat namanya proyek strategi nasional itu. Lumbung pangan katanya. Sampai hari ini belum ditanami apa-apa. Neng hutan sudah ditebangi di mana-mana. Tambang emas, PLTA milik Cina, Toba Plat Lestari, belum lagi mohon maaf, ini miliknya Apeng. Namanya Apeng, yang Cina lagi. Dia menguasai lahan sawit di kabupaten di Sumatera Utara itu 8 kabupaten. Oh, ora hebat ngono kuwi. Sing sengsara rakyate, Pak. Sing oleh bati teko sawit ki wong Cina, Apeng. Itu namanya sopo Tanoto gitulah itu orang itu. Orang itu zaman Mahfud MD jadi Menko Polhukam sudah dipidana orang itu karena dia menguasai hutan tanpa izin itu. Itu zaman Mahfud MD itu, Pak. Itu sudah bicara kemarin Mahfud MD. Jadi mohon maaf, ini disiarkan lewat YouTube ini ra apa-apa. Pemerintah itu bencana bagi rakyat, Pak, mohon maaf. Pemerintah itu bencana bagi rakyat. Tidak bisa melindungi buktinya. Seenaknya saja hutan dilepas. Video-video lama pada keluar, Pak. Ini tadi Luhut, siapa? Raja Julianto nih. Video lamanya Zulkifli Hasan diputar ulang. Ada tokoh penggerak lingkungan dari Amerika datang ke Riau gara-gara Taman Nasional Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan itu.
Sama juga dibuat habis untuk kebun kelapa sawit. Gajah diracun di mana-mana. Nah, tinggal 18% itu taman nasional itu. Ketika itu orang Amerika itu jengkel sekali, datangi kantor Kementerian Kehutanan, malah dia cengengesan itu. Sampai dia bilang, ini tidak lucu Pak Menteri, Anda cengengesan. Mohon maaf Pak, ini bukan bencana dari Tuhan, ini bencana yang menciptakan manusia. Dan manusia-manusia itu menciptakannya dari balik meja dengan tanda tangan. Hai pejabat yang nonton video ini, rungokno, mohon maaf. Sekarang tak kuatkan pakai dalil Pak, tak kuatkan pakai dalil. Jangan gampang-gampang meninabobokan umat dengan bahasa-bahasa yo wis sing sabar, iki takdire Gusti Allah. Sing sabar lah sing kuwasa ning dhuwur kono kae ra tau sabar. Mbok ya diempet, mohon maaf. Nek ra iso ngelola emas kuwi ya diempet, emas kuwi ra bakal ilang. Aja kok diwehke wong Cina. Anda pengkhianat. Pengkhianat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu amanatnya bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Ora kok diserahke ning ngene ormas, mohon maaf. Mohon maaf, ora kok diserahke ning ngene ormas, mohon maaf. Negara sing nguasai. Jangan mencari pembelaan, lah daripada dikasihkan wong Cina, itu namanya pembelaan. Diwehke wong Cina ya ora bener, diwehke ormas ya ora bener. Wis ora usah dibahas dawa-dawa nek ormas kuwi. Akhirnya sekarang orang pada melek itu. Sedih kita Pak, saudara kita NU kisruh ya gara-gara tambang. Saya buka yang Muhammadiyah Pak, saya buka. Jadi itu pelanggaran amanah-amanah undang. Dikuasai negara, kita belum mampu. Lah ini jawabannya kita belum mampu, berarti pendidikan kita gagal. Ya mono ya ini 80 tahun merdeka kok ra iso ngolah tambang, ya ora goblok tenanan. Mohon maaf Pak, gagal pendidikan kita. Bapak mohon maaf, boleh lihat di YouTube, nanti kapan-kapan tak tunjukkan Pak ya. Saya tahun ini Pak, mohon maaf. Nah ini, jangan gampang-gampang menyandarkan yang jelek-jelek kepada Gusti Allah. Surat An-Nisa 79. Yang baik datangnya dari Allah. Yang jelek min nafsik. Yang baik, mohon maaf ya terjemahannya, yang baik hasanatun minallah, dari Allah. Wa min sayyiatin min nafsik, dari dirimu. Mohon maaf, jangan kita meninabobokkan umat dengan wis takdire Gusti Allah kaya ngono ya terima wae. Ya kayak tadi itu mohon maaf, nggawe sumur ning ngarepe lawang depan rumah, depan pintu itu dibuat sumur. Ning ora dipageri, ora ditutupi apa-apa. Engko putune kecemplung ning kono jarene takdir. Putune cemplung ning kono jarene takdir. Ya wis sing sabar Pak Sairi ya wis takdir, piye meneh. Aduh. Jadi kita itu dikasih akal pikiran Pak ya, mohon maaf. Gitu Bapak, mohon maaf. Ada yang lainnya Pak? Saya kira jawabannya begitu. Rusak Indonesia. Nanti tadi yang saya bilang Pak ya, mohon maaf. Saya tahun 98 Pak ya, setelah geger Jakarta itu, saya 98, saya ke Malaysia. Sampai di Malaysia itu saya nangis Pak. 98 itu berarti sudah hampir 30 tahun itu. Nanti Bapak kalau ada waktu luang, silakan tonton video ini.
Nama channelnya Nugroho Febianto. Ini orang Depok yang bulan Oktober, dan ini videonya ini baru diunggah beberapa hari ini, Pak. Dia ke Malaysia sana, mulai nyebrang dari Dumai naik kapal, turun di Melaka. Singkat kata, Pak, sama kesimpulannya dengan saya. Ini negara yang becus ngurusi negara. Pemerintahannya becus ngurusi negara. Nah, tak putarkan mumpung ini, Pak. Orang Gayo minta tolong Perdana Menteri Gayo minta tolong PM Malaysia. Semoga nyambung internetnya. Nah ini, itu judulnya itu. Pemerintah menolak bantuan asing. Apa? Gini ini gimana Pak Sairi? Wong bantu kok ditolak gitu. Sementara orang Gayo itu di gunung Pak Aceh tengah sana itu, kok iso banjir gitu. Gayo itu di tengah gunung Aceh sana itu. Pemerintah tak butuh asing. Aceh dibantu Cina, warga Gayo minta tolong Perdana Menteri Malaysia. Saking jengkelnya. Wong nyata-nyata ora becus kok ya dikasih bantuan asing ditolak itu loh. Nanti Bapak lihat videonya itu. Menteri Sekretaris Negara itu yang tidak mau menerima bantuan asing, dengan sombongnya dia mengatakan kami masih mampu. Tapi sampai hari ke-8 orang Gayo itu belum tersentuh apa-apa. Berapa pesawat yang diterbangkan ke sana, helikopter. Sementara berapa ribu desa yang terdampak itu. Akhirnya ada yang minta tolong kepada Perdana Menteri Malaysia. Apa tadi yang saya sampaikan video itu, Pak? Jadi Malaysia itu mohon maaf tidak punya apa-apa. Malaysia itu hanya punya kebun kelapa sawit, dan sejak tahun 90-an kebun kelapa sawit Malaysia itu tidak pernah nambah luasnya. Timah Malaysia sudah lama habis. Dia tidak punya apa-apa sekali lagi. Tapi Malaysia bisa hidup makmur. Komentar saya dengan komentarnya Nugroho Febianto itu sama. Orang Malaysia tidak ada lagi yang bekerja menjadi pekerja kasar. Tukang sapu jalan, tukang bangunan, sing ngurusi kebun sawit itu bukan orang Malaysia. Mereka menjadi juragan di negerinya sendiri. Saya sampai sana Pak dulu, karena niatnya mau belajar saya. Saya di University Malaya di Kuala Lumpur itu, dia punya rumah sakit di dalam kampus itu. Nah, pas saya masuk kampus itu, saya lihat ibu-ibu sudah berumur, tidak muda lagi, kayaknya umurnya di atas 50 tahun. Itu ngepel Pak, ngepel lorong rumah sakit itu. Terus ketemu karo koncone podo-podo ibu-ibu. Dan yang saya mohon maaf, pesimis mohon maaf, 100 tahun ke depan Indonesia belum mungkin akan mampu mengejar mentalitas orang Malaysia. 100 tahun ke depan bangsa Indonesia kita ini
belum tentu bisa mengejar mentalitas bangsa Malaysia. Ini Nugroho Febianto tadi Pak ya. Ketika dia naik bis dari Kota Baru ke Penang, dia menyaksikan kok kendaraan-kendaraan di sini ini kok tidak ada yang salip-salipan ya. Di video kali ini kita akan mencoba salah satu rute bus terindah yang ada di Semenanjung, Malaysia, yaitu dari Kota Baru, Kelantan menuju ke Penang dengan jarak sekitar 330 km. Dan kita akan melewati jalan yang berliku, menanjak bukit, bahkan melewati hutan yang menjadi salah satu habitat gajah liar di Malaysia. Perjalanan kali ini saya percayakan naik bus Green Express dengan tarif 50. Komentar dia begitu. Tidak ada orang salip-salipan itu. Jaraknya itu standar dan terus menjaga jarak itu rata-rata sama itu jarak antar mobil itu. Tidak ada yang salip-salipan. Itu dia memang tertib betul orang sini. Jadi mentalitasnya begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, gitu ceritanya tadi Pak ya. Yang jelek-jelek itu datangnya dari kita Pak, mohon maaf. Jangan kita menyalahkan Gusti Allah. Nah, gitu kami kira Bapak. Ini satu, ini mumpung Pak ya sudah jam 6.31, separuh perjalanan lagi. Mohon maaf Bapak Ketua PJM. Enggak apa-apa Pak Badar, enggak apa-apa. Tujuan Muhammadiyah ini apa Pak? Muhammadiyah ini tujuan didirikannya untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang bisa mengamalkan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Sudah benar Pak, tapi kata-katanya sudah betul, mohon maaf, tapi kata-katanya belum persis seperti yang ada di anggaran dasar Muhammadiyah. Pasal 6 maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mohon maaf Pak ya, ini tujuan kita. Mohon maaf, ini harus disampaikan ribuan kali ini, ribuan kali. Kita orang Muhammadiyah, mohon maaf, lupa tujuan, mohon maaf. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat, nun sewu Pak Badarudin nggih. Ini disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur nggih. Nah, ujungnya nanti Pak, kita akan menciptakan negara yang masyarakatnya itu hidupnya menurut aturan Islam yang sebenar-benarnya. Tapi ya tidak langsung lompat ujuk-ujuk negara ini jadi. Kan harus dicicil Pak, dari desa dulu. Nanti kalau sudah banyak desa yang jadi masyarakat Islam, meningkat nanti ada contoh di level kecamatan. Nah sekarang Bapak mohon maaf. Adakah yang pernah bertanya seperti ini? Adakah mubalik yang sudah pernah bertanya seperti ini? ...113 tahun loh Pak. Bapak bisa menunjukkan satu contoh desa yang menjadi muslim yang sebenar-benarnya? Ya di Indonesia toh Pak. Bapak ada yang tahu? 113 tahun loh, mohon maaf Pak. Satu desa aja enggak ada. Sekarang kita turunkan. Apakah ada yang satu RT saja yang menjadi masyarakat muslim yang sebenar-benarnya?
Dan itu hasil kerjanya Muhammadiyah. Jumlah desa kita 84.000, Pak. Ada Pak Badar? Mana Pak? Nanti kita kunjungi. Tidak ada Pak. Tidak ada. Islam yang sebenarnya loh Pak. Islam yang sebenarnya loh Pak. Mohon maaf, orang Islam yang sebenarnya itu tugas manusia itu kan dua. Ya'budun wa khalifah. Apa di sana ada yang sudah bisa membuat permipan? Wong Islam yang sebenarnya itu seperti itu. Orang kok ngrajin ning musala, ngaji, bukan, mohon maaf. Kalau nggawe sabun wae ra iso, nggawe mur bawut wae ra iso, itu bukan muslim yang sebenarnya, mohon maaf. Harus diingat itu. Orang Islam yang sebenarnya itu bukan rajin sholat, rajin ngaji. Mohon maaf Mas Mahfud ya, mohon maaf Mas Mahfud. Mohon maaf, ini kan kemarin Mas Mahfud tayangkan di grup, di tempat umum lah ya Mas Mahfud ya. Sudah panjenengan tayangkan ya. Bolehkah saya tayangkan di sini? Boleh enggak? Boleh. Nah. Bapak Ibu mohon maaf, kalau ada orang lain yang mengatakan organisasi Muhammadiyah itu organisasi paling kaya keempat dunia, mohon maaf silakan mereka ngomong. Tapi panjenengan jangan bangga dulu, mohon maaf. Ini menina bobokkan kita, mohon maaf. Buktinya mohon maaf, di panti asuhan kita bulan ini tekor 4 juta. Dan ini dari mana duit masuk ini? Kan begini. Orang kaya kok begini? Nah, masa orang kaya kok begini? Maka ini jangan diulang-ulang ini. Jangan diulang-ulang. Kalau orang lain ngomong silakan, kita tidak bisa melarang. Tapi kita jangan menina bobokkan warga Muhammadiyah dengan begini. Hutangnya sudah lunas Pak Badar yang beli tanah? Uang sugih kok diutang ratusan juta? Mohon maaf, mohon maaf. Saya tidak mau menina bobokkan panjenengan. Mikir, mohon maaf. Mikir kita itu, mohon maaf. Kita bukan orang kaya Pak. Kita masih sering begini. Utangnya saya oke. Pak Nardi, mohon maaf. Bapak Ibu, mohon maaf. Menina bobokkan. Alhamdulillah Pak Sairi, mohon maaf. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya berulang kali saya sampaikan kepada Pak Badar. Almarhum Pak Haji Sajio itu, semoga Allah merahmati dan melimpahkan maghfirah untuk beliau. Beliau itu, kalau saya nilai Pak, omongan dan perbuatannya sama. Yang selalu saya ingat-ingat itu, Gusti Allah ki sugih Pak Nifan. Gusti Allah ki sugih. Mohon maaf, panjenengan boleh tanya kepada orang WMP. Ketika saya jadi kepala panti di sini, saya tidak pernah minta-minta saya. Itu prinsip kita begitu. Orang Islam itu jangan begini. Saya tidak pernah minta-minta, mohon maaf. Saya tidak pernah nyebarkan tadi, mohon maaf, di grup-grup, tidak pernah saya, mohon maaf. Tolonglah bantu panti itu, tidak pernah, mohon maaf. Wah itu, dulu intinya begitu, mohon maaf. Dan mohon maaf Bapak, mohon maaf, ini Mas Mahfud, mohon maaf. Saya dulu hanya 1 periode meninggalkan. Dari mana tadi kekurangan-kekurangan setiap bulan itu dicukupi? Dari saldo yang dulu kita tinggalkan. Mohon maaf, apakah nanti saldo itu masih utuh? Setelah 2 periode, apakah bertambah atau apa saya tidak tahu. Jadi yang penting itu, mohon maaf, yang penting itu masing-masing kita ini telah berperan apa di Muhammadiyah ini dalam mencetak masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini peran kita apa gitu, atau malah nambahi gawean ning Muhammadiyah. Nah, saya kira nambah gawean. Mohon maaf.
ketua PCM-nya selain mikir utang, ya mikir ini juga ini. Kok bisa tekor terus setiap bulan? Lah terus kita kapan ini mikir ini? Kapan mikir ini? Masing-masing punya peran apa gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan di sini. Muhammadiyah itu lebih mudah mencetak 100 profesor dalam 10 tahun daripada mencetak satu desa yang menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam 100 tahun. Nah, kita tidak usah ngurusi yang lain-lain, Pak. Tidak usah ngurusi yang lain-lain. Masih banyak pekerjaan kita di Muhammadiyah ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ternyata yang terlibat di Muhammadiyah itu orang rumangsa tanggung jawab dengan tugas ini. Malah kadang-kadang jegali, mohon maaf. Malah kadang-kadang jegali, mohon maaf. Bukan dia telah berperan apa, tapi malah dia kadang-kadang menjadi hama untuk menegakkan ini, mohon maaf. Gitu ceritanya. Non sewu apalagi yang kita buka Pak Badarudin. Kita ngaji Muhammadiyah ini. Jangan lupa Muhammadiyah ini mau kemana. Amal usaha itu didirikan untuk apa? Nah ini Pak. Mohon maaf Pak Badar. Amal usaha. Nomor 1. Kehidupan dalam mengelola amal usaha. 1. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai tujuan dan maksud persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha itu Bapak Ibu menjadi media dakwah persyarikatan untuk mencapai tujuan. Mohon maaf, ora pernah mikir kaya ngono. Ndak pernah mikir gitu toh Pak Harto ya. Universitas sekolah iki apa pernah mikir kuwi? Sibuk golek murid. Mohon maaf. Sibuk golek murid, mohon maaf. Ndak pernah mikir itu. Universitas, rumah sakit, sekolah itu didirikan untuk menjadi media dakwah Muhammadiyah dalam mencapai tujuan. Pak Kiai kami Pak, ini harusnya kepala sekolah Muhammadiyah ngomongnya begitu. Pak Kiai kami ngomongnya begini, kalau kamu tamat dari sini, kok hanya mikir bagaimana hidup enak, punya mobil, punya rumah, tidak pernah mikir umat, itu kambing. Kambing 1000 tahun tetap kambing. Harusnya kepala-kepala sekolah di Muhammadiyah itu berani ngomong gitu. Nah, sekarang Pak Badar, mohon maaf, dibuka kembali yang tadi. Nah ini Pak, tolong nanti sebentar Pak, jenengan nunggu saya ya. Nah ini di paragraf kedua ini. Sebentar Pak, bacanya nunggu saya. Kalau aturan di Muhammadiyah itu bagus sekali Pak, bagus sekali, mohon maaf. Tapi mohon maaf, hanya ada di buku-buku, mohon maaf. Hanya ada di buku-buku. Sebentar Pak Badar nggih, yang bentuk PDF ini.
Nah, ini. Nah, boleh dibaca, Pak. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kodrat iradat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Hidup bermasyarakat. Karena kita ini akan menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya. Murid mahasiswa Universitas Muhammadiyah harus diomongi begitu. Panjenengan boleh lihat YouTube-nya UMP, janji sarjana UMP itu siap menjadi kader persyarikatan. Itu janji loh. Kudune semuanya itu sadar dengan janjinya. Berjuang menciptakan masyarakat Islam, maka dia tidaknya mikir wetenge dewe. Saya, Bapak boleh tanya, Bapak Ibu tanya Pak Yus, ketika saya dengan Pak Yus ngantar Pak Haji Tauhid, Allah yarham, Pak Tauhid Megulung itu mau nyerahkan tanahnya ke Gontor, saya ditanya sama Pak Kiai, Nifan, kamu sekarang apa kegiatan? Saya tidak ngomong sebagai dosen. Kalau saya ngomong dosen, saya akan ditunjuk. Itu kan untuk urusan perutmu. Kalau kamu jadi rektor, itu kan urusan wetengmu. Terus untuk masyarakat apa? Nah, gitu loh. Maka saya melaporkan peran saya di masyarakat, Pak. Mohon maaf, ada Mas Bahrudin apa mboten? Saya dulu dilamar sama Bu Mudakir, saya tinggal di depan sana, dilamar supaya setelah nikah saya pindah ke sini. Itu tidak ada janji-janji akan dikasih bisaroh berapa setiap bulan. Tapi ketika saya melamar ke UMP, begitu saya dipanggil, janji uang itu ada. Mas Nifan, UMP mampunya setiap bulan ngasih 350.000. Ini masih, saya ingat itu bulan Juli, Agustus, September, masih ada 2 bulan, silakan jenengan pikir-pikir kalau ada yang lain. Itu Pak Supriyono yang rektor sebelum Pak. Memang mohon maaf, tidak ada janji-janji duit di sini Bu. Memang kondisi uang tidak memungkinkan. Pak Mudakir saya masih ingat, ya Nifan itu kita di saya 500.000 Bu. 500.000 gajinya waktu itu, saya 350.000 Pak. Mohon maaf saya ceritakan juga di sini berkali-kali. Gusti Allah ki suci. Ini awake dhewe bener Gusti Allah ki suci. Istri saya 500.000 Bu, 1 bulan itu enggak cukup. Masih numpang sama orang tuanya. Ketika saya melamar Bu, lah kenapa Ibu tanya begitu? Karena Nifan itu sejak kuliah S1 tidak mau dikasih duit. Dan ini mau nikahan ini, saya tanya, kuen duit-duit pora. Ngomong-ngomong dia di duit. Saya bilang, Ibu ndak usah mikir. Nah, kenapa kemudian beliau nanya? Saya bilang nanti kalau dari Lamongan ndak usah bawa apa-apa. Lamaran itu Bu, mohon maaf, saya pesen di Aikok itu makanan-makanan itu. Jada ada namanya lemper, macam-macam yang biasanya dibawa orang lamar itu tak beli di Aikok. Aikok itu waktu ngomong itu, istrinya waktu itu yang masih hidup, jenengan, akhirnya dia ngomong gini Bu, jenengan jangan ragu Mas, ini aku orang masak dewe, sing masak iki ya wong Islam. Saya ngomong begitu. Jadi saya khawatir jangan-jangan nanti dikasih minyak apa gitu, sampai yang punya Aikok itu ngomong begitu. Terus saya bawakan istri saya itu perhiasan gelang, sampai sekarang masih disimpan, alhamdulillah. Hampir 10 gram. 10 gram itu uangnya hanya 950.000 Bu. Suratnya masih disimpan itu. 10 gram itu 950.000. Suratnya masih ada sampai sekarang. Terus saya kasih bantuan untuk resepsi di gedung wanita. Panjenengan pirsa kenapa kok namanya gedung wanita? Karena yang bangun itu ibu-ibu. Ada itu foto-fotonya itu. Maka ketika sekarang nama gedung wanitanya dihapus, orang-orang lama yang tahu sejarahnya protes itu. Itu yang bangun itu ibu-ibu, nggawa pacul, nggawa macam-macam itu. Organisasi wanita di Purworejo. Lalu saya bantu resepsi,
untuk resepsi 5 juta rupiah. Makanya ibu saya nanya, dari mana kamu dapat duit? Saya bilang, saya di UMP baru ketika lamaran itu Pak ya, itu selepas Ramadan. Pas Ramadannya itu saya pulang ke Lamongan, lamarannya itu setelah Ramadan. Saya pulang ke Lamongan itu ditelepon sama Pak Mustafa Bakir. Di atas bis waktu itu saya tahu, saya masih ingat di lampu merah Wates yang pojok terminal itu. Mas Nifan, di mana? Oh Pak Mustafa, mohon maaf, saya ini dalam perjalanan pulang sudah di atas bis di Wates. Wah, wong arak disangoni kok malah lungo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak pernah menduga, mohon maaf. Karena di Gontor dulu tidak ada seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ngimami itu dikasih uang transport itu, saya tidak pernah membayangkan waktu itu. Di Pak Hartoyo saya mau dikasih uang transport itu, saya selungo. Saya bilang, ya kebetulan ini besok jadi modal saya untuk nambahi modal-modal nikah dalam hati saya. Nah gitu ceritanya Pak. Jadi, ini mana tadi kok? Hilang. Nun sewu, kita banyak yang lupa ini. Lupa tujuan kita mau kemana. Nah itu Bapak Ibu. Yang namanya alumni sekolah Muhammadiyah, universitas, kok hanya mikir dirinya sendiri, itu mengkhianati mukadimah anggaran dasar ini. Apalagi mohon maaf orang yang terlibat langsung di amal usaha dapat gaji setiap bulan, kok tidak pernah mikir tadi itu. Mulang, Bali, turu, sesuk tangi, berangkat meneh, bar mulang, mulai, turu. Ya gitu Pak. Bermasyarakat kita ini mau menciptakan masyarakat Islam. Lah kalau gaya hidupnya begitu, ora tahu peduli dengan masyarakat umat. Terus gimana mau terwujud ini, mohon maaf. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf, ya masih 7 menit lagi. Cita-cita kita itu tidak ada yang menyangkut ini, itu tidak ada gitu. Cita-cita kita di amal usaha itu tidak ada yang menyangkut ke sini, mohon maaf. Orang yang nyantol ke sini Pak. Ini Bapak, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, bertolong-tolongan, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Saya kemarin ini saya buka di UMP Pak. Kita punya fakultas hukum. Kita punya fakultas hukum. Pernahkah fakultas hukum kita memperjuangkan hukumnya Allah? Justru saya dapatkan dari UI, Fakultas Hukum UI. Apa namanya, diskusi, nanti ada gambarnya, diskusi publik yang intinya memperjuangkan hukum pidana Islam. Wong nyolong ki dipotong tangan, wong zina ki dicambuk, wong mabuk ki ya dicambuk. Intinya diskusi ini memperjuangkan bagaimana hukum Islam ini bisa ditegakkan. Pidana Islam itu. Malah UI, mohon maaf, kampus Islam malah orang ngurus, mohon maaf. Ya tadi Pak, sibuk golek murid. Ini judulnya Pak. Nah ini judulnya ini bedah buku dan diskusi publik, kajian ilmiah, solusi hukum Islam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Yang tadi itu, channel tadi itu isinya ini. Apa kata beliau-beliau yang di sini? Kita harus belajar kepada ahli ekonomi Islam. Ahli ekonomi Islam. Bagaimana mereka bisa mewujudkan ekonomi Islam itu menjadi undang-undang.
Dulu masih ada yang ngeyel juga Pak. Bahkan yang saya sedih itu Mubalik, mohon maaf. Mubalik kok ngomongnya kaya ngono. Alah, bank syariah dengan bank umum itu ya padha wae. Lho kok iso padha wae piye? Gara-gara fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, ditindaklanjuti kemudian perjuangan anggota DPR, akhirnya tahun 2008 keluarlah Undang-Undang Perbankan Syariah. 4 tahun setelah fatwa, perjuangan 4 tahun, alhamdulillah sukses. Yang tunduk Bapak Ibu bukan hanya orang Islam, wong Cina sing ora Islam pun tunduk. BCA itu punyanya wong Cina, tapi gara-gara ini sudah jadi undang-undang, maka terpaksa BCA membuat layanan syariah. Ini tinggal sekarang mau diperjuangkan atau tidak. Semuanya sudah wujud, alhamdulillah. Orang Islam nikahi cara Islam. Tahun 1974 Bapak Ibu, nanti panjenengan boleh lihat. Waktu itu partai politik hanya 3. 2 yang memperjuangkan, 1 yang keluar tidak mau ikut terlibat. Go out waktu itu, walk out, keluar 1. Nanti panjenengan boleh lihat di internet. Siapa partai politik yang ketika pengesahan Undang-Undang Perkawinan 1974 yang keluar dari sidang. Itu dari dulu sampai sekarang wajahnya ya tidak berubah Bapak Ibu. Peradilan agama. Dulu ada namanya Pak Baharudin Lopa. Panjenengan ingat? Baharudin Lopa. Orang Islam kok rebutan warisan, terus masuk pengadilan negeri, itu dimarahi sama beliau. Anda salah kamar. Orang Islam itu kalau urusan begini, larinya ke pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Sudah dibuatkan pengadilan sendiri kok malah masuk pengadilan negeri. Nah gitu Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir ini Pak. Mohon maaf. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada MUI yang telah kemarin mengesahkan fatwa tentang pajak berkeadilan. Nah, kita tunggu negara ini mau patuh fatwa atau tidak. Bumi bangunan tidak boleh dipajaki berulang-ulang. Cukup sekali saja. Kebutuhan pokok primer, kebutuhan pokok, sembako dan macam-macam tidak boleh dipajaki. Yang dipajaki hanya kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, ini terima kasih MUI sudah mengeluarkan fatwa seperti ini. Fatwa ini tidak berdiri sendiri Pak. Fatwa ini diawali dengan adanya konferensi wakaf internasional di Padang 15-16 November sebelum bencana. Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar dalam sambutannya, ini sambutan beliau. Nanti tak putarkan videonya. Ke depan urusan kemiskinan umat tidak usah diurus pajak. Pajak tidak boleh untuk mengentaskan kemiskinan. Cukup diurus oleh pundi-pundi umat sendiri. Biarkan pajak itu untuk membangun jembatan, bangun objek wisata. Nah, pajak itu mohon maaf. Nah, Bapak Ibu mohon maaf. Ini pajak Pak ya. Nah, ini dalilnya pajak Pak. Dalil pajak ini. Shahibul maksi finnar. Shahibul maksi finnar. Pemungut pajak di neraka. Maslamah, Gubernur Mesir menawari ini dikutip fatwa tarjih ini Pak. Dikutip oleh fatwa tarjih hadis ini. Maslamah menawari Ruwaifi untuk menjadi pemungut pajak. Apa kata Ruwaifi? Hei Maslamah, apa kamu tidak pernah dengar Nabi telah bersabda ini? Saya putarkan videonya Menteri Agama ini Pak ya. Jam 7 tepat. Ini tadi. Infrastruktur, jembatan, pasar, ya objek rekreasi, wisata dan sebagainya. Ini adalah raksasa yang kita akan bangunkan. Mudah-mudahan di sini adalah pembangkitnya adalah di Sumatera.
Tadi itu yang beliau sudah sampaikan tadi, pajak itu cukup untuk membangun jembatan, pasar dan macam-macam. Jangan dipakai. Selama ini orang malu mau bayar kemana, kalau ketahuan ini. Nah, jadi kalau ini Pak Gubernur kita lembagakan di Sumatera Barat, lembaga-lembaga yang saya sebutkan ini, itu dahsyat. Wasiat, ya, kami kumpulkan data di beberapa dahan di sini adalah pembangkitnya adalah di Sumatera. Kami mencoba mengkalkulasi pundi-pundi umat ini kalau dikumpulkan, maka kita akan mengumpulkan data. Umat Islam itu kalau ada lembaga yang bisa mengelola dengan baik, kita itu setiap tahun punya uang 1.000 triliun 800 miliar, Pak. Tapi sayangnya ya tadi itu, kerja sore turu Bali, esuk kerja meneh. Sing kon ngurus duwite umat 1.000 triliun ki sapa ngono lho. Dana dari umat Islam saja itu 1.000 triliun, ya, 1.000 triliun 800 miliar. Jumlah pendapatan pajak kita tahun lalu itu 1.200. Itu baru dana umat Islam. Dana Katolik itu lebih banyak lagi, 20%, Bapak, kita cuma 25%. Protestan juga dan charity-nya itu, Hindu Buddha juga. Jadi ke depan urusan kemiskinan umat itu tidak usah diurus. Nah ini, ke depan urusan kemiskinan umat tidak usah diurus oleh pajak. Pajak cukup diurus oleh pundi-pundi umatnya sendiri. Biarkan pajak itu dipakai membangun fasilitas infrastruktur, jembatan, pasar, ya, objek rekreasi. Alhamdulillah diawali dari Pak Menteri ini, ditindaklanjuti oleh MUI, keluar fatwa sudah. Nah, sekarang tinggal kita tunggu kebijakan negara. Kita tunggu orang-orang yang selama ini digaji oleh rakyat itu bisa mikir apa orang. Gaji tiap bulan, tapi tidak pernah bisa ngasih solusi bagaimana negara itu mendapatkan pendapatan. Bapak Ibu sudah ada jawabannya 3 tahun yang lalu. Pak Mahfud MD menyatakan kalau tambang negara itu dikuasai negara dan dikelola dengan benar, orang Indonesia itu dapat 20 juta setiap bulan, tiap orang. Tidak usah ambil pajak, negara malah ngasih rakyatnya itu 20 juta setiap bulan. Jadi kalau ada yang bertanya, terus kalau tidak ada pajak negara ini gimana? Itu orang, mohon maaf, tidak punya akal sehat, betul itu. Tidak punya akal sehat. Jawaban sudah banyak sekali yang seperti itu. Asal kita mau jujur, mohon maaf, negeri ini kaya raya, Pak. Kaya raya negeri ini. Nah gitu ceritanya. Gitu kami kira Bapak Ibu. Ada salah khilafnya, saya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada Mbak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nif'an Nazudi MAG atas penyampaian kajiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan mengamalkannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami sampaikan untuk jumlah infak pada kajian Ahad pagi tanggal 7 Desember 2025 sejumlah Rp222. Kami ucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk jamaah sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kajian Ahad pagi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.